Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Moxa box. Jadi moxa atau moxibustion itu biasanya digunakan di TCM karena dia kan hangat ya. Jadi kita bilang untuk strengthen atau tonify, menguatkan energi yang. Jadi salah satunya juga membantu mengeluarkan dingin dan angin. Jadi kalau dikeluarin di dalamnya ada seperti ini. Nah, ini bisa dibuka. Nah, seperti itu. Kemudian di sana ada satu pak begini kan, yang isinya kecil-kecil begini. Jadi kalau dibuka, yang plastik panda itu di dalamnya ada potongan kayak gini. Ini moxa namanya. Jadi bahannya ini dari daun-daunan sage. Jadi sage itu kan juga memang dikenal khasiatnya untuk membersihkan, dan daun-daun yang digunakan untuk moxa ini, jadi ini sudah dihancurkan. Ini disebutnya gitu bisa efeknya itu bisa menembus lapisan-lapisan kulit. Jadi pada saat kita pakai, dia mampu mempengaruhi secara energetik bagi tubuh. Jadi ini agak khusus dia tipe daunnya. Jadi nanti ini kalau mau dipakai, nanti ini akan dibakar ujungnya. Jadi ini sekelilingnya dibakar. Ini ya, semua ini kita bisa bakar dengan korek, lilin atau di kompor. Yang pastikan semuanya ini merata apinya. Nah, saat dia sudah melingkar ini terbakar, ada apinya, ada baranya, kita tusukkan di sini. Jadi di box ini kan ada sticknya kan, ada jarumnya. Nanti kita tusukkan di sana bagian yang tidak terbakar ya, jangan bagian yang dibakar. Bagian yang tidak terbakar, jadi apinya ada di ujung depannya di sini. Nah, nanti setelah itu baru kita tutup lagi. Kita lock. Jadi masukkan tutupnya, terus di lock di sana. Dalamnya tuh ada locknya. Nah, kayak gitu. Jadi ini karena di dalamnya ada bara, logamnya ini akan panas dia. Jadi nggak boleh langsung ditaruh di kulit. Jadi entah kalau misalnya mau pakai kantongnya, kita masukkan ke dalam kantong seperti ini. Terus ini bisa dipakai di titik, nanti kita kan pelajari titik-titik akupressernya di mana. Jadi kita akan taruh di titik akupresser biasanya. Kalau tidak mau dimasukkan ke dalam tas, dialasi saja dengan tisu ataupun dengan kain. Nah, ini biasanya paling enak digunakan kalau perutnya kembung. Jadi untuk ibu hamil mungkin tidak dulu ya. Jadi kalau untuk kita yang tidak hamil, ini kalau rasanya kembung itu biasanya enak ditaruh di area perut. Kemudian kalau sakit saat menstruasi, biasanya itu menandakan ada stagnation atau perutnya dingin. Biasanya kita taruh di bawah pusar. Jadi ada titik-titiknya, nanti kita pelajari. Jadi ini kan ada talinya, kita pakai seperti sabuk. Seperti ini. Nah. Yuni, kalau perutnya kenceng-kenceng boleh dipakai nggak, Bu? Saya. Ini menguatkan energi yang. Jadi pada saat perutnya kenceng-kenceng itu umumnya bayinya kan lagi aktif. Itu sudah yang biasanya tidak disarankan untuk pakai karena nanti jadi tambah aktif. Ya. Jadi untuk ibu hamil biasanya memang tidak terlalu disarankan dulu pakai moxa, kecuali nanti ada titik-titiknya yang memang perlu dipakaikan ya. Jadi ini enak banget, terutama kalau kita lagi masuk angin, kembung, dan di punggung. Kalau kalian ingat waktu belajar Qigong, di sana ada titik namanya Mingmen. Mingmen itu
Kita sebutnya fire of gate of life. Jadi api yang digunakan untuk seluruh proses fisiologis tubuh. Kita bisa menguatkan energi itu dengan meletakkan ini di punggung bawah. Jadi kalau di tracing dari pusar bawa ke belakang, tepat di tulang belakang, di belakangnya pusar, itu titik minimanya. Ya, lututnya ditekuk lebih dalam. Begitu ya. Kelihatan nggak? Kemudian buka. Untuk ibu hamil biasanya saya akan meminta mereka untuk membuka kakinya lebih lebar. Untuk yang tidak hamil boleh rapatkan. Kemudian tekuk kedua lutut, kita lakukan chair pose. Pada saat melakukan chair pose, bawah tulang ekornya tetap ditarik masuk sehingga terasa panggul tidak nungging ke belakang. Bawa sedikit masuk, kemudian ke atas. Untuk ibu hamil, pastikan untuk membuka lutut. Oke, fokus, rasakan lututnya, punggungnya, kemudian luruskan, turunkan. Tarik nafas, bawa kedua tangan ke atas. Sekali lagi, tekuk kedua lutut, tulang ekor masih dibawa masuk, lututnya rapat ataupun dibuka. Badannya sedikit condong ke depan. Kemudian kita akan memutar badan ke arah kiri. Ke arah kiri. Pose dragon, salah satu dari archetype yang kita pelajari waktu TT5. Jadi pose dragon itu adalah, kalau di hatha kita sebut dengan warrior 1 atau high lunges. Opsinya adalah yang pertama, telapak kakinya bertumpu, tumitnya bertumpu, menepuk lutut. Untuk ibu hamil saya biasanya menyarankan begini. Untuk yang tidak hamil, biasanya saya menyarankan jinjit. Jadi pada saat jinjit, di sana ada pressure, tekanan bagi titik kidney 1. Untuk ibu hamil, ini tentu akan lebih sulit secara keseimbangan. Jadi biasanya saya akan meminta untuk press saja telapak kakinya ke matras, warrior 1. Kemudian membawa kedua lengannya ke atas. Ini adalah dragon. Ya, kita sebut dragon pose. Kemudian siku dibawa ke depan, pertemukan, sedikit menunduk ke depan. Kita sebut dengan baby dragon. Jadi sayapnya dragon belum terkembang, jadi namanya baby dragon. Kemudian angkat, sayapnya mulai terbuka, tekuk, seperti cactus arm. Ini ya. Jadi namanya dragon, wings up. Kembali, angkat, ke depan, baby dragon, angkat, dragon, wings up. Luruskan. Turunkan kedua lengan. Nah, sekarang jadi namanya Sushi side angle swing atau Parswa Konasana dengan memutar bahu. Kemudian angkat, bawa kedua lengan. Ini seperti rainbow. Kaki kiri mengarah ke depan, kaki kanan keluar. Kita lakukan lagi side angle swing. Putar, 1, 2, ke arah sebaliknya, angkat, 2, kembali bawa kedua lengannya ke atas, menghadap ke arah layar, jari kaki dua-duanya menghadap ke depan. Turunkan kedua tangan, letakkan pada tulang kering. Jadi biasanya untuk ibu hamil saya akan meminta mereka untuk menekuk lutut supaya tidak membebani lumbar. Bagi yang tidak hamil, kalau mau meletakkan tangan di lantai, silakan. Jadi kita sebut di sini elephant dangling. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta
yang semestinya, namun aku mencinta